sore semuanya, teman-temanku. Gak ada suaranya nih. Dulu suasananya. Sebelumnya biar semangat, ayo kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kembali lagi pemirsa, kembali lagi di Bukan Dunia Lain. Ulang. Yang ini nanti dikat ya, J. Kembali lagi di Colorful Class. Yang udah lama kemarin jeda ya karena kesibukan kita semua. Kebetulan Colorful ini adalah agensi yang sangat amat sibuk di Jakarta. Ya bukannya sombong, tapi ya itulah kenyataannya. Di Asia. Iya. Jadi baru kali ini kita bisa bertemu kembali, dan kali ini kita bakalan membahas tentang konten kreatif. Nah, kebetulan di kantor kami ini orangnya kreatif semua ya, tapi ada spesialisnya yang suka bikin konten. Dua-duanya itu mau kesini, namanya ada Mbak Devina Fajrin dan Rajendra Zikri Isnadi. Si Mbak Vina ini akan membahas tentang kunci sukses menjadi konten kreator. Mantap. Kalau yang si JJ, ide adalah kitab suci dalam dunia kreatif. Mutat. Sepertinya mengada-ada sekali ya. Mari langsung aja kita panggil ya. Yang pertama, Mas Rajendra Zikri Isnadi Fahruroji. Bisa dipanggil Asep. Ya batuk anjing. Astagfirullah. Mau batuk sih, Bang? Apa siapa itu? Habib Jafar ya? Lihatnya ke sini, Mas. Oh iya. Mas JJ dipakai dulu. Gimana nih makanya? Dibikin nyaman dulu. Kok saya grogi ya? Ini gini. Dilemes-lemesin. Stretching Minggu dulu. kemarin ngetawain teman-teman saya. Oh, iya, Saya biasanya grogi. sih gitu. Kena tulah. Tes. Udah siap? Ya. Monggo silakan perkenalkan diri. Anda siapa? Tadi kan udah dikenal. Ya enggak, tadi kan versi saya. Ini sekarang versi kamu. Iya, halo teman-teman. Iya, nggak ada yang nonton juga sih sebenarnya. Kamu jangan optimis gitu dong. Oh iya. Halo teman-teman, nama saya Rajendra Zikri Isnadi, biasa dipanggil JJ. Sekarang kerja di Colorful World Indonesia, sebuah digital agency kreatif katanya. Sebagai apa? Sebagai konten spesialis katanya juga. Oh, kok kenapa pakai katanya sih, kayak nggak yakin gitu? Iya kan, orang yang bilang gitu katanya. Kalau udah yakin tuh pasti tercantum dalam kitab suci. Iya betul. Ya. Ini hari ini mau bahas apa, Mas? Hari ini Tadi sih udah aku serempet-serempetin dikit, tapi Nah. biar jelas aja. bahas tentang gimana ngasilin ide yang baik sih, yang apa namanya, Yang ini ya, apa namanya? Fresh lah. iya yang fresh gitu, yang kekinian gitu. Berarti tips ya. Katanya. Tips dan trik untuk Iya, menghasilkan tips ide. dan trik. Oh gitu, Udah jadi masuk juga. untuk target audiensnya ini kira-kira untuk orang-orang umum aja kah, atau yang bergerak di bidang industri kreatif aja? Orang-orang umum bisa, Oh. orang-orang umum bisa, karena ide juga nggak apa namanya, nggak. Berarti yang nonton ini boleh siapa aja ya? Boleh dong, boleh dong. Siap. Enggak cuma rambut, Bang. Wah, ya muka juga. Iya. Ya udah, tanpa berpanjang lebar lagi. Oke, mantap, tenang aku. Langsung saja. Mas JJ, Oh, silakan. saya. Enable share screen. Lagi gangguan, Bang. Wes. Adminnya rada-rada kayaknya. Ya, langsung aja Mas JJ. Nah, ini adalah materi saya ya, yang judulnya adalah ide adalah kitab suci dalam kreatif industri. Nah, kenapa disebut kitab suci? Kenapa, Bang? Karena mereka ke barat. Oh, lucu sekali kita tepuk tangan dulu, teman-teman.
Ya nanti ada Jangan batuk terus lah pakai masker. Untung bukan masker. nanti ada penjelasannya. Oh. Kenapa? Ya, next. Nah, ini materinya. Yang pertama kita masuk apa itu ide dulu. Terus mengapa ide seperti kitab suci? Nah, yang ketiga nggak kelihatan ya, nah, dengan kamera. Kenapa jadi gini? Tips menumbuhkan ide kreatif sama tantangan dari sang pemilik ide. Oh gitu. Saya kan banyak tuh tantangannya tuh. Apa tuh? Orang- Contohnya. Nanti. Oh nanti. Buat apa saya bikin ini kalau saya jelasin sekarang? Nanti. Jadi habis Oh, maghrib ya. iya. Oh iya. Ya, boleh di Silakan. next. Nah, pembahasan pertama, apa itu ide? Nah, ide adalah ini saya nyari di Wikipedia. Oh iya. Ya, bisa apa? Ide adalah konsep filosofi, pemikiran atau saran tentang tindakan yang mungkin dilakukan. Suatu ide itu dapat muncul dengan niat atau dengan sengaja. Nah, dengan niat itu biasanya kayak kita kerja gitu tuh, kayak kerja di sini. Kita dituntut untuk ngasilin suatu konsep gitu dari klien, ya kan. Mas, desainnya kayak gini, Mas, videonya kayak gini. Makanya kita perlu kayak brainstorming, tukar pikiran sama teman-teman kayak gitu. Kalau tanpa sengaja tuh biasanya apa ya, mungkin para Wangsit gitu ya? bukan wangsit, Oh bukan. Kan tanpa sengaja. para seniman ya kayaknya sering deh nemuin ide tuh dengan nggak sengaja. Misal dia kayak pergi kemana nih, pergi ke Monas misalkan, pergi ke Monas terus ngelihat dua orang pacaran, cowok sama cowok. Enggak. Dua orang pacaran gitu ya kan. Dua orang pacaran terus dia kepikiran, wah, apa namanya? Bagus juga percintaan mereka gitu kan. Seru sekali sepertinya. Akhirnya ditulis jadi novel gitu. Biasanya kayak gitu. Dibikin skrip jadi bisa jadi film. Biasanya gitu, biasanya. Tapi nggak harus ke Monas kan? Enggak. Bisa kemana aja Bisa, ya? ke Dufan bisa. Iya. Next. Nah, ini contohnya dengan niat sama nggak sengaja. Contohnya yang tadi saya sebutin dengan brainstorming, diskusi sama rekan-rekan kerja. Nah, kalau yang nggak sengaja bisa aja kita lagi boker, terus tiba-tiba, terus, wah, Boker itu apa? berak. Oh, berak. Kita lagi berak. Kita lagi berak, ya kan buang air, tiba-tiba kepikiran nih, ada satu ide, wah kayaknya kalau bikin kayak gini menarik deh gitu kan. Nah, tinggal mengaplikasikannya tuh bisa kayak ya tadi lewat desain, video, itu bisa. Medianya beda-beda ya. Medianya beda-beda itu maksud saya. Ngomong. Nah, ini contoh ide konten yang saya hasilkan selama saya bekerja di sini. Dan dieksekusi dengan apik sama komikus di sini. Oh. Keren lah pokoknya. Yang satu tentang Canva, karena saya biasa mengedit pakai Canva ya. Kalau Photoshop dan AI saya kurang begitu paham. Jadi kayak terus saya ngelihat permasalahan orang-orang banyak. Kayak di Instagram, ya di Instagram sih kebanyakannya kayak apa namanya UMKM. Sekarang kayak udah mulai desain pakai Canva. Terus apa namanya orang-orang yang baru belajar desain juga bikin poster, bikin konten buat Instagramnya, bikin flyer buat jualannya mereka itu udah kebanyakan pakai Canva gitu karena mungkin lebih praktis. Akhirnya saya kepikiran ide untuk buat skenario kayak gini. Berarti bisa juga berdasarkan pengalaman. Iya, bisa juga Pribadi. berdasarkan dari pengalaman pribadi, dari permasalahan pribadi juga bisa. Nah, kalau yang satu lagi, ini kayak kita kerja di agensi kan, dan biasanya konten kreator tuh dipaksa untuk ngebuat konten dengan secepat mungkin dan sesingkat mungkin. Jadilah saya punya ide kayak gini nih, ceritanya Roro Jonggrang, kisah Roro Jonggrang yang disuruh bangun 1000 candi dalam semalam. Nah, tuh. Ya, di next. Nah, ini alasannya. Mengapa ide seperti kitab suci? Mengapakah itu? Mengapakah Anda itu? penasaran? Nah, jawabannya adalah karena ide itu adalah sang pembimbing. Kalau menurut saya, kalau menurut orang lain mungkin beda-beda. Ya kan menurut saya kan. Ya, semacam buah. Ya, karena inilah yang membimbing. Kan dulu dong. Ini saya mau jelasin.
Karena ide yang membimbing kita untuk menghasilkan sebuah karya yang sesuai dengan apa yang kita pengenin atau inginkan gitu. Sama kayak umat beragama yang dibimbing sama kitab sucinya biar nggak keluar jalur gitu. Jadi inilah alasannya kenapa ide itu seperti kitab suci lah dalam kreatif industri, karena tanpa adanya ide kita nggak bakal bisa ngasilin suatu karya, dan suatu karya itu bakal berjalan dengan lancar kalau idenya udah kuat. Dan pasti baliknya, oh idenya kan kayak gini, idenya kan kayak gini, kayak gitu. Jadi yang jadi tumpuannya tuh idenya. Jadi Buat kayak ngebimbing, ya? buat ngebimbing kita buat bikin karya yang oke. Nah, ini proses berjalannya suatu ide. Biasanya kita dapat ide nih, contoh kayak tadi saya bikin komik, skenario komik yang Canva tadi, muncul idenya. Terus kita teliti apakah benar gitu kan ide yang saya pikirkan. Terus akhirnya saya meneliti kan, diteliti, oh ternyata benar ya. Banyak orang yang sekarang pakai Canva daripada Illustrator atau Photoshop, karena mungkin lebih mudah juga kan, dan nggak perlu keluar budget yang terlalu mahal untuk sewa desain grafis. Untuk para UMKM gitu, itu kan mungkin mereka kalau ngeluarin budget lebih agak nggak bisa juga kan, atau malah bisa dieksekusi sendiri ya. Iya, karena bisa dieksekusi sendiri betul. Terus setelah itu persiapan tulisan. nah ya persiapan kelihatan soalnya di sini. Iya. Nah, kita persiapan nih, bikin naskahnya, bikin skenarionya, bikin karakternya, gitu. Habis itu saya kasih dia ke komikusnya, nih bikin. Oh, kalau konseptor tuh sehari jadi ya. Habis itu kita lihat hasilnya. Begitu. Oh iya. Nah, untuk tips menumbuhkan ide kreatif ya ini. Tahu tantangan yang dihadapi. Pertama, tantangan yang dihadapi itu kayak misal kita ngadepin klien, kliennya produk misalkan susu murni nasional. Nah, yang saya susu murni. Apa nih susu tuh bisa ngasilin apa sih gitu kan? Ngasilin apa sih vitamin apa sih yang ada dalam susu? Yang doyan susu tuh siapa sih? Nah, jadi kita tahu dulu nih dari ya kalau tadi kan dari brand kan. Contoh dari brand lah, kita harus tahu tantangan yang dihadapi gitu. Tahu brandnya. Terus kalau misalkan kayak tadi yang ide muncul secara mendadak, kita lagi boker atau kita lagi di jalan, kita lagi mandi, atau kita lagi tidur bisa loh, mimpi ya kan, mimpi kan bisa jadi ide, pas bangun jadi ide kan bisa. Nah kalau bisa langsung dicatat di handphone, gak usah bawa buku catatan lah zaman sekarang, di handphone di notes, buka notes langsung catat bisa beres. Zaman serba cepat sekarang, gak usah bawa buku catatan ya, bisa lah. Terus menjadikan hal asing sebagai hal biasa dan hal biasa sebagai hal asing. Gimana tuh? Kayak tadi contohnya yang Roro Jonggrang. Hal asing menjadi Hal asing jadi biasa. Hal asing itu kan mungkin asing kan, bangun candi 1000 gitu ya kan dalam semalam. Nah, kita jadiin biasa. Apa yang biasa bisa diangkat dari ibaratnya dari benang merahnya kisah Roro Jonggrang gitu ke dalam dunia digital kreatif industri kan. Yang sekarang jadi lebih relevan maksudnya. Nah, kayak tadi kan bikin 1000 candi dalam semalam. Nah, ini bikin 1000 konten dalam semalam gitu kan. Jadi kayak cari hal-hal yang unik, yang anti mainstream gitu loh. Nah, makanya jadiin hal asing sebagai hal biasa dan hal biasa sebagai hal asing. Jadi biar idenya gak biasa-biasa aja. Out of the box ya. Nah, tuh sama yang terakhir apa tuh bacanya? Memperluas ruang lingkup. Nah, kalau ruang lingkup kalian ya di situ-situ aja idenya itu aja sih. Nggak akan berkembang. Perbanyak teman. Terus ya sering masuk komunitas. Mungkin bisa cari referensi juga, karena menurutku juga ide itu lahirnya nggak pure dari kita sendiri sih, nggak 100% dari kita sendiri, pasti ada referensi lah. Apalagi zaman sekarang kan
amati, tiru, modifikasi. Oh iya. Nah, ATM ya? ATM. Oke. Nah, tantangan yang harus dihadapi. Di next, boleh? Nah, orang di sekitar. Biasanya itu orang-orang sekitar kita yang harus kita hadapin gitu. Kalau kita punya ide ya. Iya, iya. Seringkali kalau kita punya ide tuh menurut kita idenya bagus nih. Tapi pas kita kasih tahu ke orang lain, saya punya ide loh, bla 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 gitu ide. Ah, ide lu kok basi banget. Ah, ide lu kok gitu banget, kayaknya kurang deh. Kayak gitu, ya kan? Banyak banget tuh kayak apa namanya orang-orang yang kayak begitu, apalagi di lingkungan pekerjaan kita kan. Banyak banget. Nah, kalau untuk ini saya punya jawabannya di video yang mau diputar. Oh, ada yang mau diputar? Ada yang mau diputar. Oh, siap. Nah, silakan. Bahasa Inggris? Ada subtitle. Oh, ada Soalnya subtitle. kalau bahasa Inggris semua teman saya ada yang Oh, ada yang ngerti. My publisher came to me and he said, Stan, I want you to come up with another superhero. So I said, okay, went home and I thought, what can I come up with now? And the most important thing in a superhero at first is the superpower. Once you get that, everything else comes along. So I thought, what power will I give a new guy? And I saw a fly crawling on the wall. And I said, hey, if I could get a superhero that could stick to walls and crawl on them, man, that would be cool. So I thought that was good. Now I needed a name. So I said, well, let's see, Fly Man, Mosquito Man. I got down to Spider-Man. Spider-Man. It just sounded dramatic. So, okay, I had my hero, I had his power, his name, and then I figured just for fun, I'm going to give him personal problems. And then I thought I'd make him a teenager, because there were no teenage superheroes that I knew of at the time. So armed with all that wonderful material, those great ideas, I ran into my publisher's office and I told him. This was my reaction, the reaction he gave me. Stan, that is the worst idea I have ever heard. First of all, and he started to give me his, because he's a very logical man, very intellectual. First of all, people hate spiders, so you can't call a hero Spider-Man. You want him to be a teenager? Teenagers can only be sidekicks. And you want him to have personal problems? Stan, don't you know what a superhero is? They don't have personal problems. Well, I left the office disappointed, but obviously a much wiser man. And I couldn't get Spider-Man out of my system. So we were about to kill a magazine. I think it was called Amazing Fantasy. It wasn't selling well, and we were sending the last issue to press. When you do the last issue of a magazine, nobody cares what you put in it because the book is dying. Just to get it out of my system, I put Spider-Man in Amazing Fantasy, featured him on the cover, forgot about it. A month later, all the sales figures came in. My publisher came racing into my office. Stan, you remember that character we both loved so much, Spider-Man? He said, let's do him as a series. Now, why am I telling you this? If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. If there is something that you feel is good, something you want to do, something that means something to you, try to do it. Because I think you can only do your best work if you're doing what you want to do, and if you're doing it the way you think it should be done, and if you can take pride in it after you've done it, no matter what it is. If you can look at it and say, I did that, and I think it's pretty damn good. That's a great feeling. Just do your thing, do it as well as you, that's the important thing. Don't shirk. Whatever you do, give it your best shot. You'll be glad you did. Excelsior! Thank you. Thank you.
Inspiratif sekali ya videonya. Yang inspirasi Stanley Styling-nya. Bukan kamu. Kan ada terakhir ini jangan malas gitu. Nah, jangan malas. Buat kita semua itu. Intinya, boleh di next. Nah, kita harus berani membuktikan ke orang-orang yang ada di sekitar kita gitu kan. Ya kayak tadi contohnya rekan kerja. Ya. Kalau misalkan emang kita yakin dengan apa yang mau kita buat, dengan ide kita yakin, kita yakin lah 100% bahwa ide ini akan bagus. Jadi berani aja ngebuktiin. Berani ngebuktiin kalau memang ide yang dihasilkan oleh kita itu ya emang bagus gitu. Dengan persiapan yang matang. Jadi berani membuktikan. Intinya harus berani membuktikan jika kalian punya ide. Oke. Kayak gitu. Nah, terima kasih. Udah gitu dong. Wah. Baru tak kamera. Untuk konsentrasi. Mantap. Yang panjang videonya teman-teman. Baru 15 menit tuh, Mas. Gak apa-apa tapi walaupun singkat. Bentar Mas Jeje, masuk aja. Walaupun singkat tapi ya lumayan lah ya. Ini selain memberi kita tips tapi juga memberi motivasi lah ya. Motivasi. Stanley ya. Stanley. Bukan saya. Paling enggak ide kamu untuk memotivasi kita semua ini dapat lah. Ya enggak? Mudah-mudahan. Jangan biarkan para idiot itu memberikan idemu ya. Betul. Yes. Kemungkinannya itu cuma dua soalnya. Apa? Ya kalau ide kita bagus kita bakal dipuji. Keren. Kalau jelek ya dipecat. Gitu dong, enggak apa-apa. Dipecat lah, kalau kerja dipecat. Oh iya. Kalau nggak kerja ya dilupain. Kalau kerja kan dipecat. Oke. Sekarang kita buka sesi pertanyaan apa langsung dulu? Kayaknya mending Pertanyaan dulu ya. Ya, buat teman-teman semua. Baik yang online, tadi belum disapa ya teman-teman yang online. Oh iya belum. Kita sapa dulu Coba kita sapa dulu. Ada siapa aja? Ada siapa aja itu kita lihat. Ada Nawang Wulan. Mantap. Kayak teman Ini jauh nih saya. dari Namanya? WWT. Purwokerto. Oke. Siapa itu? Ada Danto Adityo. Jauh dari Ciledug. Dari Ciledug. Ya Mas Dewo. Mas Dewo. Ada Dewo Condet. Ada Indra Juliana. Indra Juliana. Lu jauh-jauh semua nih Pamulang City ya. Siapa itu ya? Halo Mbak Lea. Mbak apa Mas ya? Mas Lea. Princess. Terus ini siapa ini? Oke, siapa? Ada yang mau nanya nggak? Lumayan loh. Bagi penanya akan kita sediakan hadiah Apa tuh? Bang David. minggu depan. David. Yang bisa dilakukan. Apa tuh? Wah, mataku minus. Iya, Baca sama. sendiri ya, Bang. Mata saya minus. Mata saya juga ya. Jadi mending gak usah lah ya. Coba next. Kalau kamu pelakon juga. Apa sih itu? Bentar. Contoh yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari kita. Hal biasa yang menjadi Asing. Hal asing menjadi Biasa biasa. apa? Mas, contoh yang bisa diaplikasikan di kehidupan kita yang kamu bilang tadi menjadikan hal asing menjadi biasa dan hal biasa menjadi hal asing itu apa? Satu komik strip buat klien kita lah, salah satu klien kita yang bergerak di bidang perkapalan. Nah, terus saya punya cerita gimana sih kalau misalkan waktu itu tuh pas saya lagi naik kapal ke Bakauheni waktu itu dari Merak. Terus saya mikir kapal segede gini kalau jadi robot gimana ya? Kayaknya serem juga nih gitu kan, atau bahkan malah jadi keren gitu. Akhirnya saya bikin kebentuk unik. Dan alhamdulillahnya banyak orang yang suka. Wah, kapalnya keren ya kalau. Jadi kayak orang bisa bikin orang lain berimajinasi sama dengan kita lah. Kayak gitu. Berarti hal asing itu ya contohnya hal-hal yang nggak biasa di Iya, kita iya, gitu ya. iya. Kayak kapal jadi robot Jadi kurang asing biasa apa? ya. Menarik. Emang harus gitu sih kalau zaman sekarang. Iya. Supaya ide kita tuh lebih fresh dan beda dari yang lain gitu. Pertanyaan selanjutnya ya dari Rici Sanyo. Robi Sanyo. Enggak, Nanya mau nanya, kalau ide yang didapat dari kegiatan sehari-hari
bila diterapkan ke dalam konten sebuah perusahaan yang segmented di sebuah bidang tertentu, cara mengaplikasikannya gimana ya? Ngerti nggak? Jadinya apa ya? Jadinya hal-hal umum aja sih, yang nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu liar lah ibaratnya. Karena kan kita ada hubungan dengan si klien ini juga kan, dan kliennya mungkin mau apa namanya, ya menjaga image-nya lah, atau takutnya nanti kenapa, apalagi satu perusahaan kan. Jadi kita bukan sebenarnya sih, saya sih biasanya main aman gitu kalau misalkan ngehandle satu pekerjaan yang memang tempatnya segmented. Dan intinya tuh harus disesuaikan dengan image perusahaan juga ya. Dan dengan situasi juga sih, situasi dan kondisi sih, harus ngelihat juga situasinya dan kondisinya. Kalau misalkan memang si kliennya ya nggak mau sih, yang biasa-biasa aja lah biar aman lah gitu ya kan, kita juga nggak bisa nge-explore jadinya. Ya jadi ya gitu-gitu lagi. Kompromi lah ya. Iya. Oke. Gimana Mas, siapa sih? Mas Robi? Robi Purba. Robi siapa sih itu? Robi everyone. Oke, selanjutnya pertanyaan kepada dari Mas Dewo. Gan, jangan dibiru-biru gitu, nggak kelihatan sumpah. Gan, biar nggak dapat revisi terus gimana sih? Mumet saya Gan. Jangan bertanya kepada saya revisi terus. Ini satu apa ya? Satu hal. Iya, saya sih ada jawabannya ini. Dan nggak dapat revisi terus, jangan di preview. Langsung di-upload. Jangan dilihat. Gimana tadi? Ya, ini sulit untuk kita hindarin sih sebenarnya revisi itu. Saya yakin juga ya orang sekelas Stanley aja tadi kan dapat revisi kan dari atasannya. Ini ibaratnya udah kayak jadi sahabat lah bagi para pekerja di kreatif industri, revisi ini. Karena nggak akan bisa kita hindarin. Mau sebagus apapun karya yang kita hasilin, pasti ada revisinya. Avengers Endgame aja kena cutscene kok sama sutradaranya. Berarti sama produsernya. Mungkin preparation itu penting ya. Maksudnya ya meminimalisir lah, kan, meminimalisir revisi. Itu. Jadi di awal tuh harus sudah harus matang, dan ya pasti ada sih revisi itu, saya yakin pasti ada. Dan tapi jalan itu pasti ada lah ya. Iya, dan kita cuma bisa mencegah revisi ini hanya meminimalisir. Dan perbanyak berdoa ya. Ya. Sodako. Iya betul, sodako mulu saya. Mantap. Ada pertanyaan lagi? Admin colorful. Oke, ini pertanyaan terakhir deh. Ya. Kelihatan. Terus intinya gimana dong kan buat ngeyakinin klien kalau ide kita bagus atau cocok buat mereka? Cara ngeyakinin itu gimana? Kalau ide kita tuh bagus, ya biar nggak bisa kita bisa bikin ini dulu sih. Ibaratnya kalau arsitek kan bikin maket sebelum dia apa namanya ngebangun gedung, pasti kan dia bikin maket dulu dong. Bikin maket dulu, nih contohnya gedungnya kayak gini tadinya. Nah kita juga bisa kayak gitu. Kayak misal kita punya skenario nih untuk video iklan klien lah. Untuk klien nih, bikin video iklan, terus kita mikirin tuh skenario-nya. Dari dapat nih bagus nih, ya kita bikin dulu contohnya. Mulai dari itu tadi persiapan storyboard. Kalau misalkan memang dia belum yakin hanya dengan storyboard dan naskah, ya kita bikin videonya. Daminya dengan apa ya? Dengan mungkin dengan properti yang seadanya tapi nggak seadanya banget. Terus kita bikin semaksimal mungkin, kita liatin ke klien, contohnya kayak gini kalau udah jadi. Terus mereka lihat mungkin di situ bisa ngebantu ya si klien tuh jadi lebih yakin lagi, oh ya udah bungkus boleh sikat. Kayak gitu sih. Berarti menyajikan sesuatu yang lebih konkret ya supaya klien tuh bisa pemikiran klik sama kita ya. Betul. Persepsinya nggak kemana-mana gitu kan. Ada lagi yang mau nanya? Capek lah. TTD Mimin loh.
Kayaknya konotasinya ada TTD mimin. Padahal miminnya saya. Saya nanya Mantap. saya sendiri. Oke, karena nggak ada yang nanya lagi, kita akhiri aja sampai sini. Ya. Sukses selalu Mas JJ. Amin. Terus berkarya. Men, Terus semoga tinggal kita berkah. ya amin. Berkah loh. Sampai jumpa lagi orang sedekah terus. di Colorful Class selanjutnya bersama Mas JJ juga. Oke, monggo silakan Apa? keluar. Oh iya. Oh, Ya. Tepuk tangan semuanya.